Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gisni. Saya dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Gama Pratama MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Materi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada 3 aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Kedua, organisasi. Ketiga, akumulasi modal. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pembagian kerja dan skala produksi. Yang ketiga yaitu estimasi ekonomi Indonesia tahun 2030. Menurut LPEM tahun 2017, perkiraan depresiasi rupiah sampai dengan tahun 2030 adalah sekitar 0,8% per tahun dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,1% per tahun. Jika pada tahun 2030 Indonesia diharapkan masuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi dengan kriteria yang sesuai pada tahun 2030, maka Indonesia perlu mencapai minimal 15 US dollar per kapita per tahun pada tahun 2030. Dengan adanya hal tersebut, maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 13% sampai dengan tahun 2030. Perkiraan ini akan sulit atau bahkan hampir tidak mungkin tercapai. Kajian tersebut kemudian menggunakan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi real dalam rupiah antara 7,9% hingga 9,9% dan memperkirakan pendapatan per kapita per tahun Indonesia pada tahun 2030 antara 9 US dollar hingga 11,7 ribu, bukan 18.000 US dollar. Yang keempat yaitu peluang perdagangan internasional Indonesia. Daya saing Indonesia harus segera beralih ke produk tradable yang menjadi bagian dari jaringan produksi global atau setidaknya regional ASEAN. Nilai ekspor produk pertanian yang menjadi tulang punggung neraca transaksi berjalan Indonesia sangat bergantung pada harga minyak dan gas. Fluktuasi hingga harga minyak dan gas membuat daya saing ekspor Indonesia menjadi tidak stabil. Sementara itu ekspor makanan dan minuman tidak dapat memenuhi defisit transaksi berjalan. Indonesia perlu meningkatkan daya saing dan memasuki jaringan produksi setidaknya di Asia Tenggara untuk kategori mesin listrik, kendaraan kecuali kereta api, plastik dan peralatan fotografi dan film. Indonesia secara teknis sudah masuk ke jaringan Asia Tenggara, namun masih terbatas pada produk primer seperti minyak sawit, karet, alam, dan makanan dan minuman. Yang kelima yaitu transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Lesson learned dari sukses transformasi ekonomi pada beberapa negara maju membuktikan peranan sektor industri yang lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan ekonominya. Transformasi ekonomi Indonesia antara lain dapat dimulai dari strategi industrialisasi, pengolahan,
industri pengolahan harus mampu memberi nilai tambah pada produk-produk sektor primer. Sejalan dengan itu, hilirisasi subsektor industri manufaktur yang memiliki keterkaitan kuat ke depan patut dijadikan prioritas. Yang keenam yaitu perekonomian Indonesia di masa mendatang berdasarkan pola struktur yang terjadi. Pendapatan nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Negara Indonesia memiliki lembaga yang lebih baik dalam hal memantau pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi distorsi kurang dan ketergantungan lebih besar dari pasar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan di berbagai sektor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.